Pada episode kali ini, kami akan mengangkat kisah tentang harta kutukan Desa Halimpu. Kisah ini terjadi di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Halimpu. Adapun mengenai harta dan barang berharga yang tersembunyi di dalam tanah, sampai sekarang pun tetap masih ada dan tak ada seorang penduduk Desa Halimpu yang berani untuk mengambil harta tersebut. Dan dari sinilah kemudian tersiar kabar adanya istilah harta kutukan yang beritanya sudah tersebar ke seluruh pelosok Desa Halimpu dan desa-desa yang lain. Kenapa demikian? Untuk mengetahuinya, inilah cerita yang pernah dialami langsung oleh penduduk asli Desa Halimpu pada sekitar tahun 1989 yang lalu. Sebut saja namanya Mista, yaitu seorang penduduk Desa Halimpu yang kesehariannya hanya mencangkul dan bekerja di sawah. Untuk menuju sawah garapannya, ia harus melewati batu besar berbentuk persegi panjang yang menjadi tanda penyimpanan harta karun. Dan selama bertahun-tahun, ia melewati tempat itu dan belum pernah satu kali pun ia mengalami kejadian aneh di sekitarnya. Akan tetapi, entah mengapa sore itu di hari Jumat Kliwon, sepulangnya dari sawah sekitar pukul 5 sore, Mista merasa bulu kuduknya agak sedikit menegang. Persisnya ketika ia akan melewati batu besar berbentuk 4 persegi panjang itu. Padahal saat itu ia tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar tempat itu. Lagi pula tak ada siapapun di situ selain dirinya. Oleh karena itu, dan hampir sore menjelang dan azan maghrib pun mau berkumandang, maka Mista tidak memperdulikan perasaan tersebut. Dan dengan langkah panjang agak tergesa-gesa, ia segera beranjak meninggalkan tempat itu. Namun ketika ia telah tepat berada di depan batu besar itu, dengan aneh, kakinya tiba-tiba saja berhenti seolah ada suatu kekuatan tanpa yang bisa menahannya. Dan menyadari keadaan yang demikian itu, Mista menjadi takut. Tubuhnya gemetar, bahkan berkeringat dingin. Namun walaupun demikian, dia sempat tengok kanan kiri dengan harapan ada orang lewat yang bisa dimintai tolong. Namun yang terjadi ketika itu, matanya tiba-tiba menyaksikan begitu banyak barang berharga yang tercecer di bawah batu besar itu. Menyaksikan kenyataan itu, dengan penasaran dan keberanian yang dipaksakan, ia pun perlahan menghampiri batu besar itu untuk memastikan penglihatannya. Dan ketika ia sampai tepat di hadapan barang aneh tersebut, menjadi terkesimalah Mista demi menyaksikan bahwa semua barang berharga itu adalah benar-benar nyata adanya. Bahkan untuk meyakinkannya, ia memberanikan diri untuk mengambil dan memeriksanya. Benar, ternyata semua barang berharga ini adalah asli, gumam Mista seorang diri. Dan kemudian setelah itu ia mencoba berpikir dan menimbang akan dibagaimanakan harta berharga yang baru muncul tersebut. Setelah menimbang agak lama, Mista pun akhirnya memutuskan untuk membawa semua harta itu ke rumahnya. Toh tak ada orang pun yang tahu tentang hal ini. Sampainya di rumah dengan tergesa-gesa, Mista membawa barang itu ke dalam kamarnya dan langsung ia sembunyikan di bawah ranjang tempat tidurnya. Kepada istri dan anaknya, ia sama sekali tidak menceritakan kejadian yang ia alami sore tadi, terutama menyangkut harta misterius itu. Dan di keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum keluarganya bangun dari tidur, Mista keluar dari rumah membawa barang berharga yang ia temukan kemarin sore itu untuk dijual di kota.
Semua barang berupa perhiasan itu memang asli dan laku dijual. Sepulang dari kota, Mista membawa uang dalam jumlah yang cukup besar. Kepada istri dan anaknya, ia tidak menceritakan dari mana uang tersebut ia dapatkan. Sampai pada suatu ketika, kira-kira 1 minggu setelah Mista dan keluarganya menikmati uang hasil penjualan harta tersebut, dengan sangat aneh dan tiba-tiba, Mista mengalami penyakit aneh. Sekujur tubuhnya dari kepala sampai ke kaki dipenuhi oleh benjolan nanah sebesar uang logam yang hampir setiap detik pecah mengeluarkan nanah kental. Dan baunya pun teramat busuk. 1-2 hari Mista masih bertahan merahasiakan tentang harta temuan yang ia jual tersebut. Namun ketika sakit anehnya semakin bertambah parah dan sekujur tubuhnya mengalami panas tinggi, Mista dengan tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan semua barang dan perabotan yang baru dibelinya kemarin, tanpa ada yang mampu menahannya. Menghadapi kenyataan demikian, keluarga Mista segera meminta bantuan salah seorang sesepuh desa tersebut. Beberapa saat, Mista yang kesurupan itu menikmati rokok kawung pemberian Pak Syakir, yaitu salah seorang sesepuh desa. Kemudian sesepuh itu menyapanya dengan bahasa halus daerah tersebut, yaitu bahasa Sunda. Dari pembicaraan Pak Syakir dengan roh yang ada di dalam tubuh Mista itulah, kemudian semua orang yang ada di tempat itu mengetahui bahwa Mista telah mengambil bahkan berani menjual harta benda simpanan beserta harta-harta yang lain. Padahal harta tersebut disimpan untuk anak keturunan dari pangeran di kerajaan yang dulu pernah berdiri di situ. Namun walaupun demikian, yang berhak mengambilnya adalah anak laki-laki dari keturunan salah satu pangeran di kerajaan yang dulu pernah berdiri di situ. Oleh karenanya, Mista mendapat kutukan dari sang pangeran atas perbuatannya yang berani mengambil dan menjual harta tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya. Mendapat informasi tentang penyebab penyakit aneh yang diderita oleh Mista, Pak Syakir pun meminta kepada roh yang ada di dalam tubuh Mista untuk memberitahukan cara untuk menghilangkan kutukan yang ada pada diri Mista itu. Awalnya roh tersebut menolak untuk memberitahukannya. Namun setelah sepuh desa itu mengingatkan bahwa dialah salah satu anak laki-laki keturun dari pangeran, maka dengan penuh hormat roh di dalam tubuh Mista tersebut menjelaskan secara gamblang cara untuk menghilangkan kutukan itu. Setelah dirasa cukup, Pak Syakir pun meminta kepada roh tersebut untuk segera keluar dari tubuh Mista. Setelah roh itu keluar daripadanya, Mista yang sebenarnya langsung pingsan. Namun Pak Syakir tak memperdulikan hal itu. Akan tetapi dia bersama salah seorang anak laki-laki Mista segera melakukan semua petunjuk dari roh tersebut untuk bisa secepatnya mengembalikan kondisi Mista seperti semula. Dan setelah semua petunjuk itu dilaksanakan dengan sangat aneh dan menakutkan, ternyata semua penyakit yang ada di tubuh Mista lenyap tanpa bekas. Bahkan bau busuk nanah pun sedikit pun tak tercium lagi. Demikianlah cerita tentang adanya harta kutukan di desa Halimpu, di daerah Cirebon. Dan setelah kejadian tersebut, pernah juga ada seorang penduduk yang mengaku keturunan dari pengawal pribadi pangeran yang juga mengambil harta kutukan tersebut. Memang dia berhasil mengambilnya. Namun setelah harta tersebut diuangkan, dia juga mengalami nasib seperti Mista. Baik sobat, di mana ada misteri, dimanapun Anda berada,
Itulah kisah tentang harta kutukan di desa Halimpu. Terus ikuti channel Di Mana Ada Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.